Oke guys, jadi di video kali ini banyak banget teman-teman yang nanyain Mas Hartono itu yang membuat motivasi bisa kerja sampai Korea itu sebenarnya apa sih yang membuat Mas Hartono gigih sampai nekat kerja ke Korea, karena ke Korea ini bukan sebuah keputusan yang mudah. Kira-kira kenapa? Daripada penasaran, langsung simak curhatku ini sampai habis ya. Yuk, cus. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hartono di sini. Buat yang baru gabung, salam kenal. Buat yang udah stay di channel ini, terima kasih banyak udah stay di sini. Semoga sehat selalu, sukses menyertai teman-teman semuanya. Video ini spesial banget mengenai percurhatan lagi yo, karena gimana ini generasi-generasi sekarang ini banyak teman-teman yang butuh motivasi, yang mungkin merasa hidupnya paling kurang beruntung, tetapi masih saja tidak semangat untuk belajar bahasa Korea, butuh motivasi seperti itu. Makanya jika video ini teman-teman lihat, teman-teman menemukan video ini bukan sebuah kebetulan, mungkin cerita teman-teman itu akan relate sama ceritaku atau enggak, aku juga kurang tahu. Mudah-mudahan sih ini bisa memotivasi teman-teman. Karena gini guys, jujur yang membuat aku nyampe ke Korea ini adalah sebuah rasa sakit yang ku alami dari kecil. Bahkan semenjak aku masih kecil pun rasanya itu udah gimana yo, hidup di desa dengan kekurangan itu nggak enak guys. Apalagi selain kekurangan, waktu itu aku juga, bukannya aku nggak bersyukur, aku terlahir tidak good looking. Aku waktu kecil juga kecil, dekil, udah gitu hitam, keriting, dan aku tidak jarang itu menjadi bahan bulian atau bahan olok-olokan dari orang-orang, bukan cuma dari teman sebaya, bahkan dari orang-orang yang udah dewasa, yang udah sempet tak ceritain waktu itu juga ya, mungkin ya udah melihat. Bahkan ada satu momen itu aku yo kayak di cengkiweng ngono kuwi, cengkiweng gini, terus ditatapno weteng sirahku. Aku udah memaafkan, tetapi untuk melupakan itu tidak mudah. Bahkan aku itu enggak, ya Allah. Yo wis. Terus selain itu juga di sekolah pun aku juga menerima perlakuan-perlakuan yo yang tidak mengenakan yo. Padahal aku di sekolah itu dari kelas 1 sampai kelas 6 itu peringkat 1, dan aku tidak menjadikan itu masalah. Waktu kecil yo cuma misal aku dibully seperti itu yo cuma bisa nangis toh, terus aku gak ngomong karo wong tuaku. Karena misal aku ngomong itu pasti aku yang disalahin, dianggap aku yang nakal. Bahkan pernah waktu SD itu ada satu momen aku itu dicegat, terus dibawain samurai pernah, terus dibawain rantai juga pernah, dicengkiweng juga pernah, diomong aku nakalin adiknya, padahal itu enggak sama sekali. Aku bukan anak yang nakal seperti itu, bukan. Bahkan untuk usil pun aku enggak, aku ingat. Ya wes. Bahkan masa kecilku juga susah guys. Di saat orang-orang itu bisa beli baju baru setiap naik kelas, aku juga baju dari lungsuran. Ya itulah yang membuat aku kuat sebenarnya, yang membuat aku mempunyai pola pikir kalau misal mau mendapatkan sesuatu itu kita harus usaha dulu. Dan alhamdulillah ibuku itu meskipun mungkin nggak berpendidikan, bapakku juga nggak berpendidikan, tetapi selalu mengajariku norma-norma, mengajariku untuk jika dinakali itu tidak harus membalas seperti itu contohnya. Karena tukaran itu menang gak kondang, kalah ngisin-ngisini. Terus diajari juga misal pengen sepatu baru apa pengen opo, nanti disuruh ranking 1 dulu, habis itu baru dibeliin. Meskipun terkadang ada kalanya mau dibeliin juga nggak jadi, karena yang dibuat beli itu kayak padi itu kebanjiran. Bahkan aku inget pas SD itu di saat teman-teman semuanya itu udah pada naik sepeda ya, aku masih jalan kaki ya.
Masih jalan kaki, aku jalan kaki dari kelas 1 sampai kelas 6. Tidak jarang itu di jalan ketemu orang-orang yang selalu goncengin. Dan aku masih ada beberapa orang yang inget ya, tetapi ada beberapa juga yang lupa. Yang sering goncengin itu siapa, paling tukang buat bata itu aku nggak tahu siapa. Dia pakai sepeda ontel, di apa, boncengane mburi itu ada karungnya gitu, karung sama ada arit. Setiap dia mau goncengin aku itu kan, aku pas ketemu dia kan pas mau berangkat, itu digoncengin, aritnya itu dilepas, terus dia pegang aritnya itu ditaruh di depan, nggak tahu mau buat bata atau ngarit buat bata kayak aku. Terus selain itu juga ada tetanggaku yang pakai sepeda motor waktu itu. Terus ada juga mbak SMA. Iya beneran, aku masih ingat. SMA itu ada 2 yang boncengin aku, tetapi aku terkadang juga nggak enak, aku milih lewat di sawah. Karena apa ya, misal kita jalan sendiri, orang-orang pada naik sepeda itu kayak gimana ya, lama banget. Jadi loh, aku lewat sawah kan, wah enak, ini bisa lihat pemandangan hijau seger, terus bisa lewat jalan pintas. Karena lewat sawah itu lebih cepet guys. Jadi kalau lewat jalanan itu kan kayak muter-muter gitu. Ketika aku lewat sawah itu mejeng kan, lo ngerti mejeng gak sih? Jadi ambil jalan lurus seperti itu. Dan aku dari kecil pun udah bersyukur, dan itu yang membuat aku kuat. Bahkan saat SMP pun aku sering kali menemui pembulian. Salah satunya itu ada orang yang memanggil aku itu teras itu sampah. Ketika aku mau main sama dia itu diusir di sebelah lapangan basket, aku ingat waktu kelas 1. Dan itu membekas banget. Udah jangan main sama saya, ojo dolenan ande aku teras sampah gitu nih guys. Dan aku cuma bisa apa ya, setiap kali aku menerima pembulian itu aku juga nggak membalas, karena aku membalas juga nggak bakalan lah. Terus aku cuma berdoa untuk diriku sendiri, mudah-mudahan orang yang membuliku itu ya sehat selalu, sukses sekarang. Terus ada satu momen lagi yang tak inget banget, itu ketika aku mau pulang Jumat, sedel sepedaku itu dibuang guys. Aku SMP 1 Gerobogan, itu dibuang. Kalau jatuh nggak mungkin, kalau misal jatuh itu udah pasti di bawah situ ya. Karena aku ingat sepedaku itu mudah copot sedele kan. Tak cariin itu nggak ada guys, aku nyariin sampai got-got juga nggak ada. Akhirnya aku pulang dari SMP 1 Gerobogan sampai rumahku jalan kaki. Sepanjang jalan itu panas, saat itu kakiku masih, langkahku masih kecil yo. Dan aku di jalan jujur aku sambil nangis, bahkan serius ini. Dan itulah yang membuat aku kuat. Kenapa aku harus semangat terus, karena bapakku juga pesen cukup bapak ae sing urip rekoso, urip mojo rekoso. Tetapi ternyata aku juga masih mengalami seperti itu. Bukannya aku tidak bersyukur, aku tetap bersyukur. Bahkan saat SMP aku sempat mau terhenti sekolahku ya, karena masku masih sekolah kan. Akhirnya aku pun bisa SMA itu juga alhamdulillah. Dan di waktu-waktu kosong itu aku ngisi waktuku dengan ngiwang-ngiwangin di sawah, nyemprot. Bahkan aku bolos itu untuk ngerabuk padi guys. Dan tak jarang itu nggak panen, padahal kebanjiran. Makanya aku sampai sekarang itu piye ya, kayak merasakan betapa sulitnya jika kita itu menjadi orang yang nggak punya. Dan tertanam dariku itu untuk selalu terus semangat. Jadi ben anak bojoku iki gak rekoso koyo aku ngono lho guys. Cukup aku ae sing ngrasakno rekoso. Makane aku juga nggak pernah aneh. Bahkan sampai di Jakarta pun aku ya wis nggak pernah aneh-aneh. Bahkan semenjak kelas 1 itu kan, waktu itu ibuku meninggal, tahu, kelas 1 naik kelas 2 itu ibuku meninggal. Dan sebelum itu aku juga sempet mulung guys. Pas ibuku udah mulai sakit itu aku mulung. Itu juga sebenarnya dilarang sama ibuku, tapi nggak tahu kenapa itu naluriku mengatakan aku harus nyari duit buat bantu buat beli belanja ibuku. Jadi Senin sampai Jumat
sampai Sabtu itu aku sekolah guys, sekolah sampai Sabtu apa betul aku lupa. Kalau nggak salah itu Minggu, itu pagi-pagi aku udah mulai nyari aqua bekas, naik sepeda keliling sampai kota. Dan ada kalanya itu banyak orang-orang baik dan ada juga yang ngolok-ngolok guys. Dan saat itu orang baik yang tak ingat yo, habis apa ada acara pesta itu dikumpulin aquanya, dikasih aku seneng ya. Sebenarnya aku misal ketemu temanku itu malu, tetapi ya nggak tahu itu berjalan begitu adanya tok. Bahkan sempet di Getas Rejo itu buat orang Prodedi pas di tahun yang Getas Rejo itu ada kayak selepan atau apa ya, aku inget itu. Di situ misal aku menggok ke situ bawa berunjung itu, selalu aku naik sepeda itu nggak nyampe loh sebenarnya. Sepeda aku kan sepeda onto yang dhuwur loh, sepeda lanang loh. Itu jinjit aku sih. Orang SMP kelas 1 kan aku kuat sih cendek. Yuk lewat jalan raya itu yuk takut ada truk ngebel, yuk kaget. Itu dipanggil. Mesti misal tak parkir ngono dipanggil ning nggon selepan iku. Itu dia ngasih koyo botol-botol koyo bekas nganu loh guys, kayak bekas Pepsi, bekas opo ngono kuwi yang dari aluminium. Itu kan harganya lumayan. Aku inget kalau misal botol aqua itu harganya 6.000, aluminium itu aqua itu waktu itu 2.000 deh. Aluminium itu harganya kalau nggak salah itu sekitar 10.000 atau berapa. Jadi suwanang banget. Itu tak taruh di bronjong wadai karung seperti itu. Nanti 2 hari atau 3 hari nanti baru tak jual. Bahkan pulang sekolah aku yang ngerosok, aku eling pulang sekolah aku juga pernah mulung, kadang kali juga. Tapi aku masih malu-malu, tapi wis berjalan begitu adanya tok guys. Soalnya dari kecil juga udah biasa punya pola pikir nyari duit nggo sangu guys. Bahkan sebenarnya udah dilarang waktu kecil. Aku ingat aku pernah itu ikut itu loh, nguncal ke mbako saat ada, kan dulu ada yang nanam mbako banyak kan. Itu mbako diuntingi ngono guys. Jadi diuntingi itu nanti ikut terke itu ikut nurunin atau ikut naikin itu dilempar-lemparin gitu, itu dikasih uang saku. Sampai aku berhenti itu ketika ada temanku yang jatuh terus keseret loh, mau naik truk itu keseret sampai berdarah-darah gitu. Aku udah nggak ikut lagi. Terus selain itu juga dari kecil ya wis punya tanggung jawab di rumah, dilatih untuk dikasih kerjaan, tugas rumah. Bahkan aku masak sendiri pun semenjak masih kecil kelas 1 SMP itu tadi ibu meninggal itu aku udah mulai masak sendiri, masak ke bapakku karena masku tuh merantau kabeh, mbakku juga merantau, jadi aku masak sendiri. Masak ya wis iso-isone guys. Masak di pawon itu yo ngeliwet pakai ketel itu, kasih beras ini. Kadang yo pas pertama yo gosong, kadang yo kelemesen ngono kae wis gak genah, hingga akhirnya yo wis rada kemajuan ada Magicom itu. Masku beli Magicom dan aku selalu bangun pagi guys untuk nyiapin sarapan. Bahkan pas masku nek omah ngedos itu juga aku kan ngedos iku aku juga nggak bekal lek pas sahur untuk kayak aku yo asli sedih ya. Tetapi aku di umur segitu udah sadar bahwasanya semua manusia yang hidup itu akan saling berpisah. Semua makhluk yang hidup ini, manusia ini bakalan mati. Aku sadar waktu itu. Dan aku yo tetap bersyukur lek poso-poso teman-teman yang lain itu dibikinin sahur sama orang tuane. Aku bikin sahur sendiri guys, masak sendiri. Tangga-tangga aku tahu semua pasti. Aku beli belanja, kadang yo masak orek, saanone kadang yo wes lah seadanya pokoknya. Orang di kampung yo ngono kae, kadang yo sambel ngono kuwi. Makanya aku sekarang juga semangat, nggak nganeh-nganeh juga. Mungkin teman-teman hidupnya lebih berat, dan kalau misal tak ceritain itu lebih banyak lagi hal yang membuat aku sedih. Nanti malah ini nangis nih sini nih misal tak ceritain ya guys ya. Iya jujur sedih.
kesedihan itu berawal ketika ibuku meninggal sih. Al-Fatihah ibu. Dan setelah itu ya wis alhamdulillah masih diberi kekuatan sampai sekarang, semua juga karena kasih sayang ibuku. Dengan bapakku aku juga ya kurang dekat, aku lebih dekat itu justru malah sama ibuku. Bahkan wong yang paling tak sayang nih dunia ini mungkin cuma ibuku itu. Makanya untuk teman-teman semuanya semangat. Karena apa? Karena kita itu adalah bakal menjadi tulang punggung, menjadi imam, menjadi contoh untuk anak-anak kita. Dan pokoknya untuk semuanya tetap berusaha untuk berbuat baik, jalan hidup ini dengan bersyukur. Intinya yang paling penting bersyukur sih. Aku waktu itu juga tetap selalu bersyukur, sampai sekarang pun insya Allah akan terus bersyukur. Karena kalau dengan bersyukur itu hidup kita juga bakalan tenang. Apapun yang terjadi kita bakal tetap tegar. Karena mungkin di luar sana masih banyak orang-orang yang kurang beruntung. Kita lihat yang di bawah kita. Intinya yang mau proses ke Korea tetap semangat untuk merubah ekonomi. Ingat tujuan awal. Karena kalau misal tanpa semangat dari teman-teman semuanya itu gak bakal ada semangat itu, guys. Guys, mungkin cukup sekian curhatan kali ini sedikit cerita sedihku. Misal tak cerita banyak banget, nggak ada habis, ini udah panjang banget. Terima kasih udah mau dengerin curhatku di akhir tahun 2023. Jadi pesanku untuk semuanya itu tetap semangat. Untuk orang-orang yang masih suka ngeremehin orang, udah stop. Jangan suka ngeremehin ataupun bully orang lain. Apapun kondisinya itu adalah sebuah ujian bagi kita semua untuk tidak membulinya. Pokoknya saling mengingatkan menutup. Terus untuk teman-teman yang mungkin dalam posisi dibully, satu pesanku, kalau misal dibully itu kalau bisa jangan membalasnya dengan bulian. Kita dijahati jangan membalas jahat. Karena kalau kita membalasnya dan memikirkan bulian itu, kita nggak bakal bisa melangkah dan maju. Terus yang kita lakukan itu lebih baik kita merubah diri kita untuk lebih baik lagi, untuk menjadi orang sukses. Karena kalau kita udah sukses, orang-orang yang membuli kita itu bakalan merasa menyesal udah pernah membuli kita. Sekian, terima kasih sekali lagi udah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara like, komen, dan juga subscribe agar channel ini terus berkembang dan saya semakin semangat untuk membuat kontennya. Sukses untuk semuanya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya ini diberi kesehatan, umur yang panjang, dan juga sukses di dunia dan di akhirat. Dan sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah apresiasi dan support channel ini sampai saat ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Subosito.